Hai sobat pecinta misteri, selamat datang di channel Saka Nagari. Kami akan hadir ke hadapan Anda untuk mengungkap sejarah dan misteri tokoh-tokoh fenomenal serta mengangkat hal-hal mistis lainnya. Maka tetaplah bersama Saka Nagari. Siapa yang tidak mengenal Sintren? Kebudayaan di berbagai daerah pastinya mempunyai macam-macam arti dan tujuan tersendiri. Sebagian besar masyarakat tentu tidak asing dengan budaya Sintren. Sayangnya budaya ini sekarang mulai susah ditemui karena tergerus zaman. Sintren atau yang juga dikenal dengan nama Lais adalah kesenian tari tradisional masyarakat Jawa, khususnya di daerah Cirebon. Kesenian ini konon mulai dikenal pada awal tahun 1940-an. Kesenian ini juga terkenal di pesisir utara Jawa Barat dan Jawa Tengah, antara lain di Indramayu, Cirebon, Subang Utara, Majalengka, Jatibarang, Brebes, Pemalang, Tegal, Banyumas, Kuningan, Batang, dan Pekalongan. Kesenian Sintren merupakan seni tarian tradisional dengan aroma mistis yang bersumber dari cerita cinta kasih Sulasih dengan Sulandono. Nama Sintren sendiri berasal dari gabungan dua kata, yakni si dan tren. Dalam bahasa Jawa, kata si merupakan sebuah ungkapan panggilan yang memiliki arti ia atau dia. Sedangkan kata tren berasal dari kata tri atau putri. Oleh karenanya, Sintren memiliki arti si putri atau sang penari. Mari kita lihat sejarah awal yang melatar belakangi kesenian ini terlebih dahulu. Kesenian Sintren berasal dari kisah Sulandono sebagai putra Ki Baurekso, Bupati Kendal yang pertama. Hasil perkawinannya dengan Dewi Rantamsari yang dijuluki Dewi Lanjar. Raden Sulandono memadu kasih dengan Sulasih, seorang putri dari desa Kalisalak. Namun hubungan asmara tersebut tidak mendapat restu dari Ki Baurekso. Akhirnya Raden Sulandono pergi bertapa dan Sulasih memilih menjadi penari. Meskipun demikian, pertemuan di antara keduanya masih terus berlangsung melalui alam gaib. Pertemuan tersebut diatur oleh Dewi Rantamsari yang memasukkan roh bidadari ke tubuh Sulasih. Pada saat itu pula Raden Sulandono yang sedang bertapa dipanggil oleh roh ibunya untuk menemui Sulasih, dan terjadilah pertemuan di antara Sulasih dan Raden Sulandono. Sejak saat itulah setiap diadakan pertunjukan Sintren, sang penari pasti dimasuki roh bidadari oleh pawangnya, dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan apabila sang penari masih dalam keadaan suci atau perawan. Dahulu kesenian Sintren digelar di tempat yang luas, biasanya hanya beralaskan karpet, dan dilakukan pada malam hari dengan diterangi oncor atau obor. Namun kini pertunjukan kesenian Sintren ini bisa dipertunjukkan pada siang hari. Tidak ada batasan antara penonton dan pemain. Hal inilah menggambarkan kesenian ini benar-benar merakyat. Waditra atau alat musik pengiring yang digunakan pada Sintren ialah 1. Semacam belanga dari tembaga atau buyung, sejenis gentong yang terbuat dari tanah liat sebagai alat musik pukul. Yang kedua, keprak, yaitu sebatang bambu yang dibelah-belah dari ujung hingga tengah, yang dipukul-pukulkan pada balok kayu yang ada di depan penabuh. Yang ketiga, kencelang dan kencelung atau dua buah lodong, yaitu dua potong bambu yang berfungsi sebagai ketuk dan kempiang. Namun belakangan ini waditra pengiring kesenian Sintren tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman sepanjang tidak mengubah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tarian Sintren menggambarkan kesucian sang putri atau sang penari. Masyarakat meyakini tarian ini tidak boleh ditampilkan atau dilakukan secara main-main. Seorang penari hanya boleh membawakan tarian Sintren dalam keadaan suci dan bersih. Makanya sebelum melakukan pementasan, sang penari harus melakukan puasa Senin Kamis selama 40 hari terlebih dahulu dan menjaga agar tidak berbuat dosa. Hal itu ditujukan agar roh tidak akan mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam tubuh penari.
Kesenian tari sintren pada mulanya dipentaskan pada waktu yang sunyi di saat malam bulan purnama, karena kesenian tari ini berhubungan dengan roh halus yang masuk ke dalam tubuh sang penari. Tari sintren diperankan seorang gadis yang masih suci, yang mengenakan kostum khusus dan berkacamata hitam dengan dibantu oleh pawang dengan iringan gending. Pertama kali, pawang atau kidukun membakar kemenyan dan membacakan mantra untuk memanggil ruh Dewi Lanjar. Kemudian tetabuhan dibunyikan disusul oleh gadis penari yang mengenakan kain kebaya tersebut menuju ke tempat kurungan ayam yang terselubung kain dan dalam keadaan terikat tali tambang, serta diiringi nyanyian turun sintren yang juga merupakan mantra untuk memanggil roh agar masuk kepada gadis itu. Kemudian pawang atau dalang kemudian berjalan memutari kurungan ayam sembari terus-menerus merapalkan mantra. Jika pemanggilan ruh Dewi Lanjar berhasil, maka ketika kurungan dibuka, sang gadis tersebut sudah terlepas dari ikatan dan berdandan cantik. Saat penari keluar dari kurungan itulah penonton dibuat takjub. Penari berhasil lolos dari ikatannya dan sudah berganti pakaian. Musik pun langsung menyambutnya dan penari pun langsung berjoget. Sesi terakhir dalam pertunjukan sintren adalah melakukan gerakan temohon, yaitu sang gadis penari akan mendatangi penonton yang hendak memberikan uang sebagai ucapan terima kasih. Uniknya, setiap ada penonton yang sawer melemparkan uang ke penari, penari langsung terjatuh dan berhenti menari. Meski terlihat aneh dan menghibur, jatuhnya penari karena sawer ini sebenarnya merupakan pesan penting yang disampaikan lewat tari sintren. Jatuhnya penari menggambarkan bahwa manusia kerap lupa diri ketika sudah berkelimang harta. Uang yang dilempar ke penari dimaknai sebagai harta atau nafsu duniawi. Penari sebagai gambaran kita atau manusia langsung jatuh ketika terkena lemparan uang. Bagaimanakah kritik dan saran Anda tentang misteri ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Saka Nagari.